kabarnya? Baik, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan adik-adik karena kita bisa bertemu lagi di Sekolah Minggu Anak Immanuel GKJ Sragen. Yuk, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pertolongan Tuhan besertamu, kasih dan karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta kita semua. Amin. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memujikan Sajeke Aku Nderek Gusti sambil bertepuk tangan ya. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini untuk beribadah mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan yang akan menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita pujikan satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Shalom, selamat pagi anak-anak. Minggu ini kalian sudah bersama-sama dengan kakak tadi menyanyikan puji-pujian. Firman pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama dari Keluaran 1 ayat 8 sampai 2 ayat 10. Keluaran 1 ayat 8 sampai 2 ayat 10. Kalian tentu sudah pernah melihat pelangi. Siapa yang bisa menyebutkan warna-warna pelangi? Betul, merah. Lagi? Betul, kuning. Lanjutnya, biru. Ya, ungu. Nah, anak-anak, pelangi terdiri dari bermacam-macam warna yang menyatu, bentuknya indah, dan biasa kalian menyebutkan warna pelangi dengan apa? Mejiku hibiniu. Ya, yang lebih terkenal, anak-anak lebih mengenal itu. Nah, itu singkatan dari warna-warna pelangi. Oke. Dalam bahasa Jawa, pelangi itu disebut dengan kluwung. Kalau dalam bahasa Inggris, rainbow. Iya. Kalian kenal es krim rainbow, ya? Puding rainbow, cake rainbow yang berwarna-warni. Dan warna itu sangat indah. Yang dibuat agar anak-anak tertarik untuk memakannya atau menikmatinya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelangi tampak indah karena ada banyak warna yang menyatu di sana. Anak-anakku yang masih kecil, bisa kan menyanyikan lagu Pelangi? Ya, betul. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang sangat bagus. Pelangi yang terdiri dari berbagai macam warna. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengambil satu ayat
dari Keluaran 1 ayat yang ke-17. Yuk kita baca bersama. Keluaran 1 ayat 17. Bersama ya. Adik-adik, anak-anak yang masih kecil mendengarkan kakaknya. Kakaknya yang sudah bisa membaca, ikut membaca bersama. 1, 2, 3. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Bagus. Kakak-kakak yang sudah besar, sudah bisa membaca. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti pelangi yang terdiri dari berbagai macam warna, bangsa Indonesia juga seperti itu. Beragam warna. Warna kulit, warna rambut, mata. Bahkan banyak sekali macam perbedaan yang ada di bangsa kita. Ada agama yang berbeda, ada ras yang berbeda, ada budaya yang berbeda, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan itu. Pelangi tampak indah karena bermacam-macam warna, maka kalau di bangsa kita, di negara kita, yang bermacam-macam tadi bersatu, itu akan membuat negara kita menjadi suatu wadah, rumah yang menyenangkan bagi warga negaranya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan tadi ada bidan-bidan di sana. Siapa yang tahu bidan itu apa? Bidan adalah orang yang membantu melahirkan seorang anak. Orang yang membantu proses kelahiran seorang anak. Bidan adalah orang yang baik hati, karena dia dengan keahliannya membantu kelahiran seorang anak, membantu proses kelahiran. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan tadi ada 2 bidan. Ya, di cerita itu, di ayat-ayat yang sebelumnya, ada 2 bidan yang namanya Sifra dan Pua, yang berasal dari Mesir. Walaupun dia orang Mesir, dia mau menolong orang yang bukan orang Mesir. Bangsa Israel berkembang biak menjadi banyak banget anak-anak di Mesir itu. Raja Mesir jadi takut kalau nanti bangsa Israel memberontak, maka akan kalah. Apa yang dilakukan Raja Mesir, anak-anak? Dia mengawasi pergerakan bangsa Israel yang di situ, kemudian menekan dia agar dia tidak berkembang dengan pesat. Dia disuruh bekerja keras. Ayo, bekerja keras tanpa upah yang dilakukan penjajah zaman dahulu. Yang di Indonesia apa namanya? Betul, rodi. Bangsa Israel dipaksa untuk bekerja keras, kerja rodi. Diawasi pergerakannya. Loh, kok ya masih banyak terus perkembangannya? Akhirnya Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan. Bidan-bidan itu disuruh membunuh anak-anak yang baru lahir yang berjenis kelamin laki-laki. Sifra dan Pua pun mendapatkan perintah itu. Jika mendapati
bayi yang ditolong dengan jenis kelamin laki-laki maka harus dibunuh. Yuk, kalian tahu nggak? Membunuh dosa apa enggak? Betul, membunuh itu dosa. Shifra dan Pua teringat akan hal itu, bahwa membunuh itu dosa. Maka Shifra dan Pua tidak melakukannya. Enggak, aku takut akan Tuhan. Aku enggak mau untuk membunuh. Karena membunuh itu adalah dosa. Jangankan membunuh menghilangkan nyawa anak-anak. Membunuh karakter saja itu dosa. Membunuh karakter yang bagaimana, Bu? Membunuh karakter itu contohnya membuli. Ya, bully. Apa itu bully? Bully itu mengejek yang sampai menyakiti hati dan tertanam pada anak yang diejek. Ayo, siapa yang masih suka membuli temannya? Ya? Kamu kecil. Kamu hitam. Sampai anak teman-temannya itu jadi apa? Minder, jadi tidak punya teman. Nah, ada yang masih suka berbuat begitu? Nggak boleh ya. Kita semua adalah anak Tuhan yang harus saling mengasihi. Apapun warna rambutnya, apapun bentuk tubuhnya, apapun warna kulitnya, keriting, hitam, nggak boleh ya. Nah, membuli adalah juga membunuh. Nah, anak-anak, bidan Shifra dan Pua tidak melakukan itu. Dia takut akan Tuhan, bahwa membunuh adalah dosa. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo masih tetap semangat mendengarkan ya. Ayo. Ketika bidan Shifra dan bidan Pua mendengar perintah raja itu, mereka tidak mau melakukannya. Karena mereka tahu bahwa membunuh adalah tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Shifra dan Pua pun juga menjadi teladan bagi kita anak-anak. Memberi pertolongan kepada orang lain tidak usah melihat latar belakangnya. Agamane opo? Nek gak podo aku gak tak tolong. Kemudian sukunya apa? Kalau tidak sama enggak kita tolong, enggak boleh. Ya, kita menolong harus dengan tulus dan tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, budaya dan sebagainya. Kalau kalian mengingat teman sekelasmu, nah, lama gak ketemu kan dengan teman sekelas? Kalau sekarang, coba diingat. Siapa ya yang dulu pernah aku bully? Adakah anak-anak yang di sekolah dulu pernah membuli temannya atau dibully? Nah, mulai sekarang kalian sudah tahu bahwa bully itu tidak boleh dilakukan. Mengejek, menyudutkan teman nggak boleh dilakukan, karena itu juga perbuatan dosa. Pelajaran yang berikutnya, menolong sesama tidak harus memandang satu agama yang sama dengan kita, atau suku yang sama dengan kita, atau yang lain yang harus sama. Siapapun harus kita tolong tanpa memandang agamanya apa, warna kulitnya apa, ya. Kita harus taat kepada Tuhan, karena taat akan Tuhan berarti kita juga takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan berarti kita akan menjadi taat kepada Tuhan. Taat akan perintahnya, sehingga kita
bisa melakukan kegiatan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita belajar dari Sifra dan Pua. Keduanya adalah bidan yang mau menolong kepada siapapun, sama seperti kita juga harus mau menolong kepada siapapun tanpa memandang apa tadi? Agama, tanpa memandang perbedaan suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang beda budaya. Itulah pelajaran yang kita petik hari ini. Jika kita mau menolong, tolonglah tanpa harus memandang apa latar belakang perbedaan yang dia miliki. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah cerita pada pagi hari ini yang boleh kalian dengar, boleh kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar kalian bertumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang takut akan Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini Tuhan berkati sehingga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sapaan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu mengalir dalam diri kita seperti pujian yang akan kita naikkan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Yuk kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian Besarkan Nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, Dia
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami anak-anak-Mu melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah menyisihkan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai persembahan. Kami percaya Tuhan akan menerima persembahan kami dan memberkati persembahan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dan menyertai kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri, lalu kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, jangan lupa nonton Sekolah Minggu Anak di minggu selanjutnya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.